Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Makkah tahun 1365 H. 1945 M. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Makkah, di mana ayah beliau As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di Halakoh Masjidil Haram Makkah yang tempatnya sangat masyhur dekat Babu Salam. Setelah As-Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau, Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah mata kuliah Ilmu Hadits dan Usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau kawasan Utaibiyah Makkah. Tak berapa lama, tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Rusyaifah Makkah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya, daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan dohir tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bapakmu ada tiga. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberimu ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya bersambung hingga kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali Karamallahu Wajhah. Oleh karena itu, dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbat Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib untuk kita muliakan, sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Daibai. Mereka para ahlul bait Nabi adalah manusia suci. Dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermazhab Imam Malik. Meski demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikutinya mazhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermazhab Imam Syafi'i untuk mengajari fikih mazhab Imam Syafi'i. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Sebagaimana dawuh beliau, metode tarbiyah Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau, antara lain. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muruah, sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Santri penghitmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa mahtutat, manuskrip. Di antara karya Abuya yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Faham-Faham yang Harus Diluruskan. Pada bulan Syawal 1423 H, atau bertepatan dengan Desember tahun 2002 M, Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid paling senior, yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pendapat dari Abuya As-Sayyid Ahmad putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 H, atau bertepatan dengan tanggal 5 Maret tahun 2003 Masehi, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu Surabaya. Semua santri Abuya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian dengan diberi nama Haya Esh-Sofwah. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional, Mukernas, ke-8 tahun 2014, diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Haya Esh-Sofwah Al-Malikiyah.
Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan Esh-Sofwah yang berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Haya Esh-Sofwah Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang, nikobah, di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 900 para habaib dan kiai. Di antara sekian banyak karomah Abuya As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun, adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah. Saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah santri-santri dan kitab-kitabku, dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wafat hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 atau tanggal 30 Oktober tahun 2004 M. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri beliau. Semoga kita sebagai santri dan pecinta Abuya Al-Maliki selalu mendapat barokah dan madad Abuya Al-Maliki. Al-Fatihah.